Salam, selamat pagi Bapak dan Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan embun surgawi pada pagi hari ini. Pada pagi hari ini kita akan mendengar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 22. Dan saya memberikan tema renungan pada pagi hari ini adalah kasih karunia Allah yang dinyatakan Allah kepada Nuh. Karena dikatakan dalam ayat 8, Nuh mendapat kasih karunia Allah. Apa yang dinyatakan oleh Allah kepada Nuh yang merupakan kasih karunia itu sebelum air bah datang? Kasih karunia yang dinyatakan kepada Nuh sebelum air bah datang, yaitu Allah datang kepada Nuh dan memberitahu bahwa Allah akan menghancurkan bumi dengan segala isinya ini dengan air bah. Seperti yang ditulis dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 13. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini satu anugerah yang luar biasa, karena diberitahu sesuatu yang akan terjadi sebelumnya. Bapak Ibu, kalau saya dan saudara diberitahu hal-hal yang akan terjadi sebelumnya oleh Tuhan Yesus Kristus, pasti kita juga bangga, senang saudara ya. Dan jangan takut, kalau kita sungguh-sungguh hidup seperti Nuh, saya dan saudara pun pasti akan juga mendapatkan pemberitaan atau pemberitahuan tentang hal-hal yang akan terjadi dalam hidup kita, dalam dunia ini sebelum itu terjadi. Itulah kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada Nuh pertama kali sebelum air bah datang. Yang kedua, Nuh diberitahu bahwa jalan untuk dapat selamat dari air bah harus membuat perahu atau membuat bahtera, seperti di dalam kitab Kejadian pasal 6 ayat 14 dikatakan, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Jadi Allah memberitahukan kepada Nuh tentang bagaimana supaya Nuh bisa selamat dari air bah, yaitu membuat bahtera. Itulah sebabnya pada waktu itu bahtera adalah satu-satunya jalan. Orang kalau mau selamat dari air bah juga harus masuk dalam bahtera itu. Tapi sayangnya, walaupun seratusan tahun Nuh berbicara kepada umat, pada manusia, sambil membuat bahtera itu, tapi mereka tidak percaya, sehingga mereka semua akhirnya dihancurkan dengan air bah, kecuali Nuh. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi sudah saya katakan bahwa bahtera itu adalah lambang daripada jalan keselamatan satu-satunya, yang kemudian ternyata jalan keselamatan satu-satunya itu adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena tidak ada orang yang dapat selamat sampai ke surga kalau tidak percaya kepada Tuhan Yesus, seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 16. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Satu-satunya jalan keselamatan ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika Nuh membuat bahtera, Nuh pun berkhotbah tentang kebenaran, tentang bahtera ini, supaya mereka bisa diselamatkan.
Tapi kenyataannya mereka tidak percaya. Ya sudah, akhirnya harus dihukum dengan air bah. Demikian juga saya dan saudara yang sudah menerima jalan keselamatan satu-satunya hanya di dalam Yesus Kristus. Saya dan saudara juga wajib memberitakan kabar ini kepada banyak orang. Walaupun mungkin hasilnya kecil atau tidak ada, tapi itu tugas kita untuk memberitakan kepada dunia ini jalan keselamatan itu hanya ada satu, yaitu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena kita juga tidak tahu Kristus akan datang kapan, tapi yang jelas Kristus akan datang dan akan menghakimi dunia ini dan akan menghukum mereka yang jahat dan menyelamatkan orang benar, yaitu orang yang percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai satu kesimpulan, orang-orang yang sudah mendapat kasih karunia dalam Kristus Yesus seperti saya dan saudara, saya dan saudara wajib memberitahu jalan keselamatan ini kepada banyak orang, supaya banyak orang mendengar dan siapa tahu mereka bertobat. Karena kita tahu bahwa keselamatan itu satu-satunya jalan hanya melalui Yesus Kristus. Mari kita pikirkan bersama-sama. Marilah kita lakukan bersama-sama untuk tetap memberitakan Injil Kristus Yesus, karena satu-satunya jalan keselamatan hanya ada dalam Yesus ini. Dengan harapan bahwa mereka yang belum percaya kemudian menjadi percaya, sehingga diselamatkan bersama kita yang sudah percaya ini. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.